Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Salam Rianaska dari kelas 11 3 SMA Negeri 1 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan suatu materi kimia kelas 11 yakni ikatan kimia dan bentuk molekul. Yuk simak materinya. Nah, ikatan kimia itu apa sih? Ikatan kimia adalah gaya atau interaksi yang terjadi antara dua atom atau lebih dalam membentuk suatu molekul unsur atau molekul senyawa. Ikatan kimia bergantung pada elektron valensi masing-masing atom. Tujuan terjadinya ikatan kimia adalah agar terjadi kestabilan unsur. Untuk mencapai kestabilan, atom-atom harus mempunyai 2 elektron pada kulit terluar, yakni kaidah duplet, ataupun 8 elektron pada kulit terluar, yakni kaidah oktet. Lalu, untuk elektron valensi sendiri adalah jumlah elektron pada kulit bagian paling luar. Lalu di sini ada jenis ikatan yang terbagi menjadi 3 bagian, yakni ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ion, yang pertama adalah ikatan ion. Ikatan ion adalah suatu ikatan antara ion positif dan ion negatif dalam suatu senyawa. Ikatan ion terjadi melalui perpindahan elektron atau serah terima elektron dari satu atom ke atom lainnya. Umumnya, ikatan ion terbentuk antara atom logam yang mudah melepaskan elektron dengan atom non-logam yang mudah menangkap elektron. Lalu di sini ada jenis ikatan ion, ada jenis ikatan ion. Yang pertama adalah ion positif atau kation, dibentuk dari atom yang memiliki keelektronegatifan yang kecil. Lalu yang kedua adalah ion negatif atau anion, dibentuk dari atom yang memiliki keelektronegatifan yang besar. Keduanya memiliki konfigurasi elektron sama dengan unsur gas mulia, diikat oleh suatu gaya elektrostatik. Terdapat perbedaan keelektronegatifan yang besar. Contohnya di sini ada garam dapur yang terdiri dari suatu unsur natrium dan klorida. Lalu yang kedua adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron yang dipakai bersama oleh atom-atom yang berikatan. Biasanya ikatan kovalen terbentuk antara sesama atom non-logam yang sama-sama ingin menangkap elektron agar stabil atau menyerupai gas mulia. Ikatan ini dapat berupa ikatan tunggal atau satu pasangan elektron, ikatan rangkap dua pasangan elektron, atau ikatan rangkap 3 yang terdiri dari 3 pasangan elektron. Selain itu juga terdapat ikatan kovalen koordinasi, yaitu ikatan yang terjadi jika pasangan elektron bersama yang digunakan kedua atom disumbangkan oleh salah satu atom saja. Di sini dapat kita lihat contoh ikatan kovalen yang tunggal, yakni ada atom hidrogen dan atom karbon. Lalu untuk ikatan kovalen rangkap 2 di sini adalah 2 buah oksigen. Lalu untuk ikatan kovalen rangkap 3 di sini ada satu contohnya yakni nitrogen. Lalu untuk ikatan kovalen koordinat atau koordinasi adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron, di mana pasangan elektron tersebut hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Di sini salah satu contohnya adalah ada atom 3 oksigen dengan atom sulfur. Lalu yang ketiga adalah ikatan logam. Ikatan logam adalah jenis ikatan-ikatan yang terjadi akibat interaksi elektrostatik antara muatan positif pada logam dengan elektron yang sangat kuat dan membentuk lautan elektron. Dalam ikatan ini, elektron-elektron valensi bergerak bebas di antara ion-ion logam positif, membentuk lautan elektron yang mengelilingi ion-ion tersebut. Ini memberikan logam sifat-sifat khas seperti konduktivitas listrik dan terang tinggi, serta kemampuan untuk ditempa dan diregangkan tanpa pecah. Lalu untuk pembentukan ikatan logam sendiri, yakni terdiri dari ion-ion logam yang bermuatan positif tersusun dari sisi ke sisi secara teratur dan memiliki pola yang berulang. Kemudian, elektron akan bergerak bebas dan berpindah-pindah ke seluruh bagian sekitar muatan positif logam. Di sini dapat kita lihat lautan elektron. Lalu kita lanjut ke materi geometri molekul. Nah, geometri molekul itu apa sih? Geometri molekul adalah penataan atom yang menyusun molekul secara 3 dimensi. Geometri molekul menentukan beberapa sifat zat termasuk reaktivitas, polaritas, wujud zat, warna, magnetisme, dan aktivitas biologisnya. Secara garis besar, ada 5 kelompok geometri molekul, yakni yang pertama ada linear, kedua segitiga datar, 3 tetrahedral, 4 segitiga bipiramida, dan yang kelima adalah oktahedral. Nah, lalu di sini ada teori domain elektron. Teori domain elektron menyatakan bahwa pasangan elektron ikatan atau PEI dan pasangan elektron bebas atau PEB saling tolak-menolak. Tolakan juga disebabkan oleh pasangan elektron yang sejenis.
sehingga tiap-tiap pasangan elektron cenderung berjauhan satu sama lain untuk meminimalkan gaya tolakan tersebut. Teori ini juga dikenal dengan teori VSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion atau teori tolakan pasangan elektron valensi. Urutan tolakannya adalah sebagai berikut: tolakan PB-PB, lalu PB-PI, dan PI-PI. Lalu di sini ada rumus untuk menentukan tipe molekul. Dapat menggunakan persamaan sebagai berikut, yakni AXN EM. Nah, keterangannya adalah A adalah atom pusat, lalu X adalah pasangan elektron ikatan atau PEI, N adalah jumlah PI dalam molekul, E adalah pasangan elektron bebas atau PEB, dan M adalah jumlah PEB dalam molekul. Lalu di sini setelah mengetahui tipe molekul dari rumus di atas, selanjutnya bisa kita gunakan tabel ini untuk memprediksi geometri dan bentuk molekulnya. Di sini terdapat 13 tabel, beberapa gambar, dan geometri molekulnya. Dapat dilihat dari tabel berikut ini. Lalu di sini kita akan lanjut ke materi teori hibridisasi. Proses hibridisasi itu sendiri merupakan proses penggabungan orbital-orbital asli dengan tingkat energi berbeda menjadi orbital-orbital baru dengan tingkat energi yang sama. Teori hibridisasi ini hanya dapat meramalkan geometri molekul, namun tidak bisa meramalkan bentuk molekul. Orbital hibrida beserta geometri molekulnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Orbital asal atau sp, bentuk orbitalnya akan membentuk linier yang membentuk sudut 180 derajat. Lalu ada SP kuadrat atau bentuknya itu segitiga sama sisi antara sudut 120 derajat. Lalu ada SP3 atau SP pangkat 3 yang bentuk molekulnya, bentuk orbitalnya adalah tetrahedron. Lalu ada SP pangkat 3D, itu bentuk molekulnya bipiramida trigonal. Lalu yang terakhir adalah SP pangkat 3D pangkat 2 yang akan membentuk orbital oktahedron. Lalu di sini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah ramalkan geometri molekul dari BCl2 dengan menggunakan teori hibridisasi. Lalu di sini ada jawabannya. Yang pertama, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus membuat konfigurasi elektron dari masing-masing atom penyusunnya. Lalu yang kedua, kita harus membuat diagram orbital. Lalu selanjutnya adalah proses eksitasi agar didapat dua elektron yang tidak berpasangan. Agar atom BE ini bisa berikatan dengan dua atom H, maka atom BE harus menyediakan orbital yang berisi elektron tidak berpasangan untuk diisi oleh masing-masing satu elektron dari dua atom H. Maka akan terjadi promosi elektron pada atom BE. Keadaan dasarnya adalah sebagai berikut, dan keadaan eksitasinya jadi berpindah. Lalu, langkah yang keempat adalah proses hibridisasi. Setelah mencapai keadaan eksitasi, dilanjutkan dengan proses hibridisasi untuk membentuk orbital hibrida. Konfigurasi elektron atom BE dalam senyawa BeHe adalah sebagai berikut. Lalu dapat kita lihat akan membentuk sp dan bentuk molekulnya atau geometri molekulnya adalah linier. Sekian pemaparan materi dari ikatan kimia dan bentuk geometri molekul dari saya, Muhammad Salam Ranaska. Mohon maaf apabila terdapat penggunaan kata yang kurang berkenan ataupun masih ada materi yang belum lengkap karena saya pun masih belajar. Terima kasih dan sampai jumpa Sobat Kimia. Dadah.